Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran surat 3 ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu minan nisa, wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, harta yang banyak dari jenis emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, kendaraan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pimpinan cabang yang saya hormati, Pemuda Muhammadiyah, Sahibul Bait, setiap kita kegiatan pengajian seperti ini jangan lupa mendoakan Sahibul Bait. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi hum di sini ya jamak ya. Allahumma ya Allah barik lahum, berilah keberkahan untuk keluarga besar Sahibul Bait. Apa berkah apanya? Fima razaqtahum, rezekinya. Yang namanya rezeki itu bukan hanya harta ya, bukan hanya materi. Kedatangan tamu seperti ini namanya rezeki. Kita punya teman, Masya Allah, teman-teman yang baik, itu rezeki dari Allah. Maka syukuri ya. Kalau kita punya sahabat, sebab Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali hanya bersama orang-orang yang beriman. Dan insya Allah sahabat-sahabat semua ini pemuda, insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Semuanya saja yang saya hormati, alhamdulillah, ini hari-hari luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Jadi ini malam istimewa. Bahkan ada yang menafsiri lebih baik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kesempatan yang seperti ini saya ngajak teman-teman itu jangan disepelekan. Nah, nanti setelah kegiatan ini ada kegiatan ibadah yang lain. Jangan sampai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita meninggalkan qiyamul lail. Rugi. Karena ahabbillah, amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu Allah lebih cinta bahkan dibandingkan dengan jihad sekalipun. Maka jangan malas ya, jangan sungkan ya, untuk kegiatan qiraatul Quran, qiyamul lail, silaturahim dan lain-lain gitu ya. Nah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengambil tema
tentang ujian yang terbesar bagi kita kaum pria adalah wanita. Tahta harta wanita, ini yang sering kita dengar. Tapi yang paling banyak orang tidak kuat menghadapinya adalah wanita. Maka Allah menyebut dalam surat Ali Imran itu pertama itu ya wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati apa? Minan nisa. Nisa. Wanita ya. Hati-hati di zaman akhir ini banyak wanita-wanita yang harus kita hindari. Kadang-kadang ada tipe wanita, ada sekitar 6 tipe wanita yang harus kita hindari dulu ya, sebelum fitnah ini akan menjerumuskan kita. Yang pertama yaitu ada tipe wanita yang tidak mampu berkata tidak. Artinya itu dia kalau diajak, maaf, baru kenal, kadang-kadang minta apa ya? Minta ya akrab sekali gitu ya. Kayak sudah lama gitu ya. Kayak sudah lama. Ini tipe wanita yang harus kita hindari. Bahaya itu. Yang kedua, ada wanita yang ngajaknya teman tapi mesra. Apa itu namanya? TTM gitu ya. Teman tapi mesra gitu ya. Ini bahaya juga ini, tipe wanita yang kedua. Yang ketiga ada tipe wanita pemboros. Jadi istilahnya apa ya? Matre itu. Yang penting abang sayang gitu. Abang ngasih uang ya sayang gitu ya. Nah, ini bahaya itu ya. Ini kadang-kadang pakai bahasa Inggrisnya itu tulisannya sugar daddy gitu ya. Sugar ya. Jadi mencari laki-laki yang penting kasih uang, ya bisa deketi dan sebagainya. Kemudian ada tipe di zaman akhir ya, wanita yang suka mempermainkan laki-laki. Jadi memang dia itu hobinya itu mempermainkan laki-laki. Pokoknya kalau ada laki-laki mendekati udah diterima. Nanti ada yang dekati lagi diterima. Jadi bagaimana agar nanti antara laki-laki dan laki-laki yang lain saingan gitu. Maka timbulan nanti ada apa? Berantem. Bahkan ada yang rela bunuh-bunuhan gitu. Itu sudah berapa tadi? Lupa ya. 4 ya. Yang kelima, ada tipe wanita yang tidak pernah cukup dengan nikmat yang ada. Ya, termasuk boros tadi. Bahaya ini kalau kita ketemu dengan wanita yang seperti ini. Dan yang terakhir, ya, ada tipe wanita yang misterius. Ini tidak jelas. Ya. Tidak jelasnya gimana? Ya ini. Kadang dia datang, kadang dia pergi, ya. Kalau datang nanti membawa apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga banyak wanita-wanita zaman akhir. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Zaman sahabat ada seorang yang sangat luar biasa suaranya. Dia itu kalau waktu sholat dia naik kan, kalau dulu menara ya, naik gitu. Naik. Ketika azan semua mendengarnya dan sangat tertarik. Jamaah datang. Ya, suatu kali ada ujian berat. Ketika naik, tiba-tiba ada wanita, lihat itu. Mau azan, ada wanita ya. Wanitanya cantik sekali. Rambutnya terurai, pokoknya cantik lah gitu ya. Nah, dia baru azan, ya, langsung datangi wanita itu. Nah, saking tertariknya dia lupa. Sampai wanita itu mengatakan, kamu kan orang baik, suka memanggil untuk sholat, kamu jangan ganggu saya. Jadi saking tertariknya itu dia mau apa istilahnya? Kalau senang mau apa? Ya mau memperkosa itu ya. Wanitanya bilang gimana?
kemudian dia bukan wanita baik-baik, bukan wanita muslim, dia non muslim. Kalau kamu suka saya, lepaskan agamamu. Karena sudah jatuh cinta, dia rela melepaskan agamanya. Padahal dia ya sehari-harinya setiap waktu manggil azan untuk orang sholat. Nah, sampai barang-barang yang haram, karena sudah jatuh cinta, dia siap makan babi, minum khamar. Nah, sampai ketika mabuknya luar biasa, dia naik ke loteng, jatuh, mati. Jadi mati dalam keadaan kafir. Nah, ini hati-hati ya. Maka sahabat rahimakumullah, ayat yang tadi saya sampaikan, surat apa tadi? Ali Imran ayat 14. Ini menjadi kehati-hatian bahwa bagi laki-laki ujian yang terbesar adalah wanita. Hatta dia sudah punya istri yang cantik. Oh ya, saya pernah cerita ya, ada ini anaknya sahabat luar biasa ya, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Suatu kali ketika dia dalam perjalanan musafir, ketemulah wanita yang cantik sekali. Namanya siapa? Masih ingat? Laila. Laila. Bukan Laila Majnun itu ya, Laila. Nah, biasa lupalah segala-galanya. Dia ketemu dengan Laila, makanya yang dipikiri Laila terus. Mau tidur Laila, mau makan ingat Laila. Teruslah Laila, Laila, Laila itu ya. Sampai suatu kali ketika dia pulang, tiba-tiba karena yang dipikiri Laila terus, Umar dengar, Abdurrahman, kenapa kamu mikiri Laila, Laila? Iya, saya itu lagi jatuh cinta ketemu Laila. Udah, doa saja biar Laila itu nanti ibadah haji, kemudian ketika kita ketemu, ya udah nikah aja itu ya. Nah, singkat cerita, ketemulah Laila dan Abdurrahman, cinta bersemi gitu. Akhirnya nikahlah ya, nikah. Setelah nikah gimana? Melupakan istri-istri yang sudah ada. Padahal istri-istri yang ada sudah amat cantik-cantik. Sampai para istri itu protes di depan Aisyah, ya Aisyah, ummahatul mukminin, ini saya punya suami sudah enggak tanggung jawab lagi. Dia lebih ngurusi si Laila, tetapi kami sebagai istrinya ditinggal begitu saja. Maka Aisyah mendatangi Abdurrahman bin Abu Bakar, kamu itu ya jangan begitu ya. Hak-hak istri yang lain juga ya harus dipenuhi. Tidak bisa. Laila itu cantik gitu ya. Lihat, diceritakan malah kecantikannya, wajahnya diceritakan ya. Pokoknya indah-indahnya diceritakan. Aduh, gimana ini ya? Nah, ini orang kalau sudah lagi jatuh cinta itu melupakan segala-galanya ya. Ini bahaya ini ya, bahaya. Banyak orang korupsi gara-gara apa? Wanita juga. Banyak orang membunuh karena wanita juga. Kerajaan dulu ya, hancur juga karena wanita, hati-hati. Nah, Allah uji Laila jatuh. Maka darah menyebrot keluar, mukanya nggak cantik lagi gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ternyata Abdurrahman bin Abu Bakar itu senangnya ketika wajahnya cantik. Maka sekarang dia tinggalkan Laila. Walau kadang-kadang itu berlaku kasar. Akhirnya Laila itu yang kalau tadi yang protes adalah istri-istri yang tua itu ya. Nah, ini yang protes Laila. Ya Aisyah, ummahatul mukminin, ini Abdurrahman bin Abu Bakar sudah enggak sayang lagi sama saya. Hanya dipanggil lah Abdurrahman, ini gimana? Kamu itu masih cinta enggak? Udah enggak cinta lagi. Nah, ini. Maka saya sarankan teman-teman ini ya, kalau kita lagi jatuh cinta sama seseorang,
jarang. Dan cintanya itu, ya padahal kita udah punya istri ya, cinta lagi, bayangkan itu dia itu jelek gitu ya. Jangan bayangkan cantik gitu. Nanti dia kalau jatuh kayak apa gitu ya. Kalau jelek gitu ya. Tapi kalau dibayang-bayangkan cantik terus, ya udah ya. Terbayang-bayang terus, bahaya ini ya. Baik. Sahabat rahimakumullah, laki-laki senang wanita itu fitrah. Senang harta fitrah. Senang tahta itu fitrah. Dunia fitrah. Tetapi ada dua kelompok. Ada kelompok yang pertama yang menjadikan yang mestinya fitrah ini disyukuri ya, tetapi dia itu karena saking misalnya kepada wanita saking jatuh cintanya dia melupakan segala-galanya. Seperti tadi saya contohkan, ibadah kadang lupa ya. Pokoknya dia itu karena mencintai wanita dia melupakan yang mestinya dia sebagai kewajiban utama. Ya, ini memang setan itu luar biasa ya. Setan itu kalau menempel di wanita itu menjadikan segalanya itu indah. Maka hati-hati kalau teman-teman melihat kerlingan mata wanita, bahaya, bisa kelepek-lepek gitu ya. Lu lihat, bahaya itu ya. Sebab kerlingan matanya itu ada fitnah setan. Malah kadang-kadang bayangkan, maaf, jalannya itu ya. Wah, lenggak-lenggoknya, suaranya, semuanya, Masya Allah lah ya, gambarannya luar biasa itu ya. Nah, tapi hati-hati, itu semua akan menghancurkan ya, sifat keimanan kita. Jadi orang kalau sudah sampai berzina, itu imannya memang hilang. Yang kedua, ada golongan laki-laki yang memang sadar bahwa ketika melihat wanita, dia malah mensyukuri, itu kan wanita itu kan makhluknya Allah. Saya memang senang sama wanita itu, tetapi itu kan ya, hanya ujian ya. Maka dia ketika menikmati misalnya parasnya yang cantik, dia tidak langsung hanyut. Dia sadar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang ya. Kadang-kadang kita kalau melihat wanita cantik, hanyutnya itu bisa menjerumuskan. Ya, bukan melihat Allah yang menciptakan kecantikan wanita. Maka yang kedua inilah yakin teman-teman ada wanita yang lebih cantik. Siapa? Bidadari. Jadi bidadari itu akan menunggu kita manakala di dunia ini kita tergoda dengan wanita tetapi dikuat-kuatkan. Jadi kalau kita sering tergoda wanita, terutama ini yang belum punya istri, ada yang belum punya istri nggak, Cong? Oh, banyak gitu ya. Jadi hati-hati ini ya. Sebab ini akhir-akhir ini orang kalau udah bergaul itu pengennya itu nyoba-nyoba itu ya. Bahaya ini akhir zaman itu ya. Maka saya sarankan kalau sudah cukup mampu ya udah nggak usah pakai lama gitu ya. Kalau perlu ada pimpinan cabang pemuda-pemuda memfasilitasi nikah massal, nggak apa-apa itu ya. Jangan itu nanti daftar. Nanti kalau nikah massal pemuda, Pak Nadirin siap gratis itu tempatnya gitu ya. Baik, jadi saya ulangi, wanita adalah ujian terbesar bagi kaum laki-laki. Suatu kali ada pemuda yang sangat luar biasa. Dia ganteng, hampir semua wanita itu menyukainya gitu ya. Akhirnya berzina lah pemuda tadi. Insyaallah Allah kasih hidayah. Setelah laki-laki itu berzina, tiba-tiba malam harinya laki-laki itu mimpi. Nah, ini ada di kitab terjemahan, adakah surga bagi orang yang ahli maksiat gitu. Singkat cerita, dia mimpi, pada malam harinya dia mimpi alat kelaminnya berubah menjadi ular besar, kemudian menyakiti mukanya dan seterusnya.
Nah setelah itu dia tersadar, maka laki-laki pezina tadi bertobat kepada Allah siang malam. Hanya dia tinggalkan aktivitas selama ini, kehidupan glamor dia tinggalkan, harta yang begitu banyak dia tidak tergiur karena udah dapat hidayah. Siang malam ibadah kepada Allah sampai 12 tahun bertobat. Yang kadang-kadang kayak orang gila, nangis sendiri gitu ya. Kadang-kadang ke kuburan berteriak sendiri, mohon sama Allah, ampuni dosaku ya Allah, aku telah banyak berbuat maksiat dan seterusnya. Akhirnya ketika dia di kuburan, tiba-tiba ada orang alim yang melihatnya. Dia malu, lari dia, padahal dia habis berteriak-teriak. Nah, orang alim tadi menemukan lagi seorang pemuda yang sedang bertobat itu di masjid. Di masjid pun dia berteriak-teriak. Nah, gimana ya? Orang sudah pada pulang, dia teriak-teriak, maafkan aku ya Allah, saya telah berdosa selama 12 tahun, bayangkan. Nah, singkat cerita, saudara-saudara rahimakumullah, akhirnya pada puncaknya malam itu pemuda sampai puncak tobatnya dia nggak sadar terjatuh dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang alim tadi mau mencari perlengkapan untuk jenazah. Apa? Kain kafan itu. Nah, masya Allah, ketika orang alim itu mau mencarinya, udah ketemu, pas datang di masjid itu nggak ada pemuda tadi. Maka mencari-carilah orang alim tadi. Nah, mungkin diantaranya dalam riwayat dia itu udah diurusi malaikat gitu ya. Tapi ada amalan yang ingin saya sampaikan. Ya, ketika kita tergiur dengan wanita, intinya dia itu ketika kita berhadapi fitnah wanita, memang harus segera bertobat. Tobat. Apalagi di hari-hari yang luar biasa ini. Kalau nggak tobat, itu mesti sampai mati gitu ya. Terngiang-ngiang terus, ya. Sebab wanita itu masya Allah itu ya. Ini ujian terbesar bagi kita sebagai laki-laki gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ternyata ada amalan yang luar biasa dari bertobat. Jadi tobat itu kan satu, tidak akan mengulangi selama-lamanya. Dia akan menyesal dan selama-lamanya udah beriktikad tidak akan mendekat. Jadi kalau dia ngaku tobat tapi mendekat kepada perbuatan dosa, ya udah nggak jadi. Mesti akan kumat gitu ya. Ada orang ngaku tobat. Oh, habis itu bukan tobat, tomat ya. Habis tobat kumat gitu ya. Bahaya ini. Nah, ada amalan yang luar biasa. Ternyata sebelum meninggal, pemuda tadi bertemu dengan pengemis. Ya fulan, saya sudah lama tidak makan, berikanlah saya sedekah, walaupun sesuap nasi sekarang. Apa jawaban pemuda tadi? Saudaraku, aku sudah lama enggak bekerja, siang malam aku bertobat, jadi saya enggak punya apa-apa. Tapi terimalah harta yang paling aku cintai, yaitu apa? Baju yang dipakai. Pernah enggak kita sedekah baju yang kita pakai? Mas, bajunya yang apik teman, dicopot terus juga kena. Tahu beli kayak gue? Yang eman-eman ya. Ini luar biasa pemuda tadi ya. Saya enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Udahlah, ini yang paling saya suka, ini baju dilepas kemudian dikasihkan. Masya Allah. Didoakanlah pemuda tadi ya, oleh peminta-minta, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa fulan ini, pemuda ini, dan Allah kabulkan doa dari peminta-minta tadi. Nah, ini sebagai kekuatan apabila kita tergoda dengan wanita. Kalau lihat kisah ini, satu bertobat, yang kedua bersedekah. Nah, insya Allah kita bisa melupakan fitnah wanita yang luar biasa. Ketika setiap hari bertemu, setiap saat bertemu, ini susah.
Maka kalau kita lagi tergoda dengan wanita ingin menghilangkannya, ya jangan ketemu. Caranya gimana? Ya udah pindah aja gitu ya. Nah, kalau ketemu terus, emang magnetnya wanita itu luar biasa, ya, melebihi getaran magnet kutub utara, kutub selatan itu ya, kuatnya itu ya. Saudaraku rahimakumullah, dalam surat Yusuf ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi adzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud zaman Nabi Yusuf melakukan perbuatan ya zina lah ya dengan Yusuf, Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun bermaksud. Jadi ada sudah apa ya, Zulaiha itu ya ceritanya, itu sudah senang sekali sama Yusuf. Ya Yusuf namanya juga manusia ya karena Zulaiha itu juga wanita yang cantik dia. Laki-lakinya kalau zaman sekarang itu sudah nggak berfungsi lah kasarnya itu ya. Jadi Zulaiha sudah gandrung cinta sama Yusuf. Yusuf pun ada benih-benih gitu. Jadi ini maka walaqad hammat bihi wa hamma biha ya. Jadi memang ada rasa itu ya. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun bermaksud melakukan yang demikian. Tetapi Nabi kan masuk ya. Ketika hasratnya memuncak, langsung kan malaikat Jibril datang, kamu jangan begitu. Langsung kan dia menurun ya, menurun itu. Puncet zaman sekarang gitu ya. Nah, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, ya itu tandanya tadi, malaikat datang. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, mukhlasin. Maka ada kiat-kiat ketika kita menghadapi fitnah wanita. Memang berat itu ya. Sahabat Ali itu termasuk salah satu yang ketika melihat wanita itu mana tahan itu ya. Maka sahabat Ali itu amalan yang sangat disukai itu puasa. Jadi teman-teman kalau kita lagi kasmaran, jatuh cinta, banyaklah berpuasa. Tapi jangan ketemu. Nah ini siangnya puasa, malamnya ketemu, bahaya juga itu ya. Iya, cuma jangan ketemu. Kalau ketemu terus, ya udah benih-benihnya nggak bisa dihilangkan itu ya. Nah, ada zaman, masya Allah ya. Memang setan itu, iblis itu kalau goda laki-laki nggak bisa, itu godanya wanitanya. Kita tahan misalnya ya, tapi wanitanya itu tadi lihat senyumnya itu yang berat. Contohnya iblis itu nggak kuat goda Nabi Adam. Bagaimana caranya dari depan, dari belakang, kanan, kiri nggak kuat. Tetapi apa? Iblis menggoda istrinya. Akhirnya istrinya tergoda. Nabi Adam itu cinta sekali sama Hawa, maka dia pun tergoda. Mestinya itu kita itu kuat, cuman karena godaan wanita. Ya, iblisnya itu godanya wanita. Adam itu nggak bisa ya. Kita orang-orang soleh digoda ya oleh iblis, oleh setan, nggak bisa. Nah, caranya wanita yang kita cintai digoda. Nah, ini bahaya itu ya. Jadi iblis itu merasa putus asa lantaran tidak bisa menggoda Nabi Adam. Akhirnya dia menggoda Hawa, Nah, sahabat rahimakumullah, kalau kita sudah senang sama wanita, jangan ditahan. Artinya apa? Tadi saya sampaikan, ungkapkanlah rasa cinta itu dengan diwujudkan yang halal. Sebab kalau tidak diungkapkan dengan yang halal, yang ada adalah perbuatan zina. Kalau sudah banyak keturunan zina, maka tunggulah kehancurannya.
Jadi umat-umat terdahulu itu hancur karena wanita juga gitu ya. Maka saya sarankan pada teman-teman, ketika kita sedang jatuh cinta ya. Lagi pada jatuh cinta enggak? Ini terutama yang belum punya istri biasanya itu jatuh cinta gitu ya. Ya wajar lah ya. Ketemu di sana jatuh cinta, ketemu macam-macam itu ya. Maka harus diperhatikan. Ketika kita jatuh cinta sama seseorang dan kita memang sudah tidak bisa melupakan, maka ungkapkan saja. Dan kita tidak main-main, serius. Ungkapkan, sebab wanita itu membutuhkan kepastian. Membutuhkan kepastian. Bukan hanya dengan sikap. Mungkin karena kita jatuh cinta, sikap gitu ya. Gimana caranya ya? Kasih, kalau dulu, zaman dulu itu kasih apa ya? Pura-pura pinjam buku ya. Kemudian di dalam buku nanti dikembalikan ada apanya? Ada suratnya. Itu zaman dulu. Sekarang enggak zamannya lagi gitu ya. Jangan-jangan itu muridnya dulu kayak gitu itu ya. Nah, nama muridnya itu ya. Kasih surat cinta itu ya. Suratnya cinta, surat cintanya masih mungkin ya dilaminating gitu ya. Zaman sekarang enggak. Tetapi yang perlu diperhatikan kepada para pemuda, ketika kita senang sama, ungkapkan dengan kata-kata. Jadi seorang wanita itu membutuhkan kata-kata, dan dia sangat senang sekali kepada kata-kata. Kalimat yang diungkapkan dengan tulus, Allah akan melindunginya, para malaikat akan terus menyertainya. Tapi kalau kata-kata kita memang gombal, dia hanya bisa puisi ria. Wahai gadisku, banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Banyak wanita yang cantik, hanya kau yang kau cinta. Wah, bahaya itu kali ini gombal itu ya, jalan. Jadi ungkapkan ya, ungkapkan. Sebab wanita itu, semua wanita itu senang dengan kata-kata yang diucapkan, tapi dengan tulus. Sekali kita mengucapkan tapi nanti besoknya lain, udah lukanya wanita susah terobati. Jadi ini ya, tips cara menggait wanita itu ya. Jadi ungkapkan. Selanjutnya niatkan dengan ikhlas bahwa kita ketika mengenal wanita dengan niat untuk beribadah. Tapi kalau untuk main-main, mesti akan dimain-mainkan. Setan itu senang sekali kepada laki-laki yang suka bermain dengan wanita. Enggak akan pernah puas. Hati-hati. Sekali kita main dengan wanita yang tidak halal, maka selamanya dia akan berbuat seperti itu. Kalau tidak bertobat seperti yang saya sebutkan pemuda tadi. Dimanapun, kapanpun, bahkan dalam riwayat orang ahli zina itu temboknya saja bisa berzina. Tembok kok berzina? Artinya apa? Ketika kita ahli berzina, maka rumah yang kita pakai bisa untuk berzina orang lain. Bahaya ya. Maka jangan main-main dengan wanita, karena fitnah ini luar biasa. Hancur kita. Ya, mestinya kita akan memasuki surga, gara-gara wanita menggoda kita, malah kita masuk ke jurang neraka. Jadi itu sudah berapa menit? 30 ya. Saya tambahi 10 menit lagi, nanti barangkali ada pertanyaan, ya silakan. Sahabat rahimakumullah, ada kedudukan Islam dalam wanita. Jadi fitnah kita terbesar adalah wanita, tetapi ada bagaimana Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Orang-orang yang dengki dan orang-orang bodoh menganggap Islam telah merendahkan martabat wanita dengan syariat-syariatnya. Hal itu berkaitan dengan anjuran tetap berada di rumahnya. Kita sering kan dengar, ini Islam itu enggak berkembang. Masa wanita suruh di rumah saja, enggak ada pergerakan, enggak ada emansipasi dan seterusnya. Saudaraku rahimakumullah, kemudian wajibnya mereka memakai jilbab, katanya enggak bebas gitu ya. Wajibnya melayani suami,
diterimanya persaksian 2 orang wanita sedang laki-laki cukup 1 orang, hak warisnya separuh dari laki-laki, atau kedengkian mereka karena Islam membolehkan seorang laki-laki ta'addud. Apa ta'addud? Poligami. Ada enggak? Tapi enggak apa-apa, kalau mampu silakan itu ya. Samping saya kayaknya ada niat ini. Jadi sungguh dibolehkannya poligami justru mengangkat martabat kaum wanita. Bagaimanapun seorang wanita yang bersuami lebih baik daripada wanita yang hidup sebagai perawan tua, janda yang masih muda tetapi tidak ada yang mau mendekatinya karena macam-macam, Jadi hidup menjanda atau bahkan bergelimang dosa akan menghinakan diri, bahkan naudzubillah hidup dengan melacur. Bahkan ada wanita yang jahat dan zalim mengatakan pada suaminya, apa ngomongnya? Ini akhir-akhir zaman itu banyak kita dengar, apa? Lebih baik engkau berzina daripada aku di madu. Pernah dengar kayak gitu? Banyak. Mas, kamu jangan nikah lagi. Udah, kalau pengen wanita lain silakan. Jajan itu ya. Jajan gorengan tak enak gitu ya. Nah ini. Nah, padahal Allah sudah memberikan rambu-rambu dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 32. Yang paling terkenal ini, wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekat aja, enggak boleh. Karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Wa sa'a sabila. Sa'a buruk, sabila jalan itu ya. Maka saudara rahimakumullah, keberadaan pelacuran dan wanita tunasusila, WTS, apa WTS? Wanita terlalu sosial, justru merendahkan dan melecehkan martabat kaum wanita, juga sebagai bentuk penghinaan bagi mereka, serta akan menjerumuskan mereka ke neraka. Nah, Islam itu akan mengangkat derajat wanita dari yang seperti ini. Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, bahkan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain. Wanita dalam Islam merupakan saudara kembar laki-laki. Sebaik-baik mereka adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wanita muslimah pada masa bayinya mempunyai hak disusui, mendapat perhatian dan sebaik-baik pendidikan pada waktu yang sama yang merupakan curahan kebahagiaan. Jadi ada hak wanita, ada hak laki-laki. Maka masing-masing itu ada keutamaan sendiri-sendiri. Ada keutamaan wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Contohnya apa? Wanita hamil, laki-laki nggak hamil kan? Ya. Tapi ada laki-laki yang sekarang itu dengan operasi plastik pengen kayak wanita. Kira-kira bisa hamil nggak? Hamilnya gimana itu ya? Nah, maka ada rambu-rambu untuk kita selamatkan wanita. Ini teman-teman itu ya, harus tahu, paham betul. Bagaimana kau akan mencintai wanita, tapi belum bisa memahami tentang wanita menurut Islam. Jadi ini kayak penataran calon-calon suami ini ya. Apabila wanita telah memasuki usia atau masa remaja, maka ia dimuliakan dan dihormati. Harus dijaga betul ya. Kita jaga betul. Apabila wanita telah menikah, maka dijaga dengan kalimatullah dan perjanjian yang kokoh, mitsaqan ghalidha. Wa kaifa takhuzunahu wa qad afta ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ikatan suci. Jangan main-main itu ya.
Jadi mitsaqan ghalidha itu seperti perjanjian para nabi kepada Allah itu ya. Jadi suami istri itu mitsaqan ghalidha. Apabila wanita menjadi seorang ibu, maka perintah berbakti kepadanya dinyatakan berbarengan dengan hak Allah. Malah ibu itu dimuliakan. Ibumu, ibumu, ibumu. Nah, itu menunjukkan ibu itu derajatnya ada keutamaan dibandingkan dengan laki-laki. Apabila wanita sebagai saudara perempuan, maka dia adalah orang yang diperintahkan kepada saudaranya untuk dijalin silaturahim. Apabila wanita sebagai bibi, kedudukannya sederajat dengan ibu kandung di dalam mendapatkan perlakuan baik untuk silaturahim. Ya, ketika ibu kita sudah meninggal, maka silaturahimnya kepada saudara ibu kita. Nah, ini bibi. Apabila wanita sebagai nenek atau sudah lanjut usia, kedudukannya bertambah tinggi di mata anak-anak, juga cucu-cucunya, dan bagi seluruh kerabat dekatnya. Maka permintaannya hampir tidak pernah ditolak. Jangan kau remehkan wanita yang sudah lanjut usia, karena di balik ketuaannya ada kekuatan yang luar biasa, di antaranya adalah doanya. Ya. Keinginan orang tua yang sudah rentak ini bisa hampir di atas 50% kuatnya, ya, karena dia itu sudah banyak menderita, ya. Apabila wanita jauh dari orang lain, jauh dari kerabat atau pendampingnya, maka dia memiliki hak-hak Islam yang bersifat umum, seperti menahan diri dari berbuat buruk, menahan pandangan matanya, dan sebagainya. Inilah cara Islam memuliakan para wanita. Islam memuliakan para wanita. Ya. Maka saudara-saudara rahimakumullah, ketika kita ingin memuliakan para wanita, maka itu adalah nilai ibadah yang sangat luar biasa. Kalau kebetulan ini yang sudah nikah, coba yang sudah nikah ngacung. Sony sudah belum? Oh, sudah ya. Betul. Nah, ini perlu diperhatikan kaitannya dengan wanita. Jangan suka menyakiti hati wanita. Kalau kita menyakiti hati wanita dengan perkataan atau perbuatan, maka yang ada nanti kita sebagai laki-laki akan dicap sebagai orang yang tidak berbuat baik. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Pemimpin yang hebat, tapi kalau sama istrinya jelek, itu tidak dinilai oleh Allah. Sebaik-baiknya suami adalah yang terbaik untuk istrinya. Sayangilah istrinya dengan sepenuh hati. Apabila kau makan, beri makan. Apabila kau pakai pakaian, beri pakai pakaian. Nah, inilah Rasulullah itu kalau mendekati wanita, itu yang disukai wanita. Apa yang disukai wanita? Wangi-wangian. Jadi jangan sekali-kali kita mendekati wanita yang halal, istri kita, mambune apek. Nah, itu harus harus dibersihkan dulu. Jadi memang laki-laki itu ya pakai wangi-wangian dianjurkan, terutama ketika mendekati istrinya. Ya, jadi mulai sekarang jangan sekali-kali udah mulutnya bau, gosok gigi dulu. Ya, gosok gigi, terus keleket ditabung. Hari mambu aja perak-perak karo bojone ya. Dibersihkan kalau belum mandi dulu ya. Nah, ini sunnah Rasulullah itu ketika mendekati istrinya dia pakai siwak. Bahkan suatu kali Rasulullah itu minum madu. Nah, minum madu karena lupa. Kalau sekarang berkumur kan agak bau. Maka istrinya kadang-kadang protes gitu ya. Maka Rasulullah itu nggak pernah ketika mendekati istri dia itu menebarkan bau yang tidak sedap. Terus pakaiannya yang bagus. Hei para laki-laki, kamu ingin wanita itu berhias untukmu, tapi sementara kamu itu tak pernah berhias untuk istrimu. Laki-laki macam apa ini? Ya. Pengennya istrinya, hei istriku, kamu berhias untukku, tapi dirinya nggak mau berhias. Bahaya.
Jadi mulai sekarang ketika menghadapi istri, mendekati istri, berhiaslah. Berhias sih priben. Bukannya bencong, bukan itu ya. Berhias di sini berarti bersihkan ya, pakai wangi-wangian, pakai baju yang bagus dan seterusnya. Kemudian yang disenangi oleh wanita apa? Tadi panggilan saya. Waktu masih kenalan, panggilannya luar biasa. Ya Mas Soni. Iya. Ya, lagi jalan-jalan ada batu di depan aja. Sebentar dek, ya batunya diambil itu ya. Nah sekarang udah punya anak berapa? 2. Punya anak 2, ada batu, ya, ciplosmu, kalau pakainya ciplosmu itu ya. Jadi kadang-kadang kata-kata itu harus mesra terus. Rasulullah itu kalau manggil istrinya itu mesra terus. Boleh panggilan namanya, tapi yang mesra. Istrinya namanya siapa Mas Soni? Jadi panggilan sayang itu wajib gitu ya, sayang gitu ya. Tapi yang Islami, kalau sekarang itu panggilan apa? Bebek apa gitu ya. Itu kan nggak Islami sebenarnya itu ya. Boleh juga panggilan apa ya? Julukan, tapi julukan yang mengindahkan. Misalnya panggilan kepada Aisyah, walaupun ini hadisnya kadang-kadang disangsikan, tapi panggilan luar biasa. Ya Humaira, wahai istriku yang punya wajah kemerah-merahan. Kalau istri kita hitam, panggilannya gimana? Jangan panggil ya Hajar Aswad, jangan gitu. Hajar Aswad, batu hitam itu enggak. Jadi itu ya, panggilan sayang. Dan masih banyak lagi sahabat rahimakumullah tentang bagaimana, nanti mungkin ada tema khusus, tapi intinya yang saya ingin tekankan pada malam ini, bagaimana dahsyatnya ujian wanita. Siapapun hampir itu tidak bisa menolak kecantikan wanita, apalagi ketika kita membutuhkan wanita itu. Tidak membutuhkan saja, ketika wanita menggoda kita, sehebat-hebat kita kadang kalah. Maka bentengi segala kekuatan kita agar tidak tergoda dengan wanita. Jangan sering ikhtilat. Apa ikhtilat? Sering bercampur dengan wanita. Wah, ini bahaya. Bahaya. Tapi kalau pengajian nggak apa-apa ya. Ya saya kan sering pengajiannya sama ibu-ibu semua ya. Nah, mudah-mudahan dilindungi ya, mudah-mudahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun ujian kita begitu berat, tetapi di balik ujian yang berat ada nilai-nilai ibadah kalau niat kita untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.